Selamat pagi Ibu, selamat datang di klinik kami. Perkenalkan, saya Dr. Ica yang berada di klinik pada pagi hari ini. Jadi tujuan saya di sini, saya akan melakukan pemeriksaan antenatal care supaya mengetahui apakah Ibu sudah siap secara fisik maupun mental untuk mengalami masa persalinan, dan juga untuk mengetahui berapa usia kandungan Ibu. Mungkin nanti akan terasa sedikit tidak nyaman Ibu karena prosedurnya itu nanti saya akan melakukan perabaan di perut Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, dokter. Oke, baik. Jika Ibu bersedia, saya akan memberikan Ibu beberapa pertanyaan ya Ibu. Untuk sekarang, keluhan utama Ibu apa? Untuk keluhan saya tidak ada, dokter. Saya hanya ingin untuk memeriksakan kehamilan saja. Oke, baik. Keluhannya tidak ada. Lalu untuk hari pertama haid terakhir Ibu kapan? Di tanggal 15 November 2024, dokter. Oke, 15 November 2024. Apakah Ibu mengalami gangguan haid? Tidak ada. Oke, tidak ada gangguan haid. Untuk riwayat persalinan apakah ada Ibu? Tidak ada, ini kehamilan pertama. Oke, kehamilan pertama. Untuk kebiasaan Ibu, apakah Ibu merokok dan juga minuman beralkohol? Tidak ada. Oke, tidak. Baik, Ibu, anamnesisnya sudah selesai. Selanjutnya Ibu boleh menuju ke bed pemeriksaan dan saya akan menyiapkan alat dan uji tangan. Baik, tadi HPHT Ibu itu pada tanggal 15 November 2024 untuk menentukan tafsiran kehamilan Ibu menggunakan rumus Nigel dengan perkiraan yaitu 22 Agustus 2025 ya Bu ya, dan usia kehamilan Ibu sekarang itu berada di trimester 1. Baik, berikut adalah alat dan bahannya. Yang pertama ada timbangan inja dan juga pengukur tinggi badan, lalu ada termometer, lalu ada sphygmomanometer, lalu ada stetoskop, lalu ada pita pengukur, lalu ada stetoskop, dan juga ada selimut dan kertas catatan dan ballpoint. Baik, saya akan menilai dari kesadaran umum Ibu. Yang pertama dari konjungtiva Ibu. Permisi ya Ibu. Oke, baik, tidak terlihat adanya konjungtiva anemis. Lalu untuk ekstremitas Ibu juga terlihat simetris. Ibu bisa seperti ini kukunya. Oke, baik, tidak terdapat adanya kuku sendok. Untuk kulitnya tidak pucat, tidak terdapat kemerahan dan juga ikterus. Semuanya normal ya Ibu. Baik Ibu, tadi hasil dari kesadaran umumnya itu normal Ibu. Sekarang Ibu boleh menuju ke tempat timbangan karena saya akan mengukur berat dan juga tinggi badan Ibu. Baik Ibu, sekarang saya akan mengukur berat badan Ibu terlebih dahulu. Ibu boleh berdiri di sini. Oke, sudah didapatkan hasilnya Ibu. Ibu turun lagi. Lalu Ibu hadap sana dan saya akan mengukur tinggi badan Ibu. Oke. Permisi ya Ibu. Oke, baik, sudah didapatkan hasilnya. Baik Ibu, tadi sudah diukur berat badan dan juga tinggi badan Ibu. Sekarang saya persilakan Ibu untuk berbaring karena saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Pertama, saya akan memeriksa suhu terlebih dahulu ya Ibu. Permisi Ibu. Oke, selanjutnya sambil menunggu hasil suhunya, saya akan melakukan pemeriksaan dari denyut nadi Ibu ya. Permisi Ibu. Baik, sudah dihitung selama 15 detik, hasilnya normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan daya respirasi terlebih dahulu. Permisi ya Ibu. Baik, sudah dihitung selama 15 detik dan juga hasilnya normal Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari tekanan darah Ibu. Baik, didapatkan hasilnya normal Ibu. Oke, baik Ibu, pemeriksaan tanda-tanda vitalnya sudah selesai dan kesimpulannya hasil semuanya itu normal Ibu. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan untuk kehamilan di bawah 20 minggu. Sebelumnya saya persilakan Ibu untuk berbaring. Baik, sudah. Selanjutnya Ibu boleh menekuk dari lutut Ibu. Oke, lalu saya akan selimuti sebatas lutut.
Oke, sudah. Selanjutnya saya akan melakukan pengamatan dari dinding abdomen ibu tidak terdapat ada hiperpigmentasi dan juga striae. Lalu untuk tinggi fundusnya itu di bawah umbilikus, artinya usia kehamilan masih di bawah 20 minggu. Lalu untuk areola mamainya normal dan juga linea nigranya juga normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi menggunakan stetoskop di area subumbilikus. Saya akan mendengarkan tiap 5 detik pertama selama 3 kali. Selanjutnya saya akan membandingkan dengan nadi ibu supaya untuk perbandingan antara denyut janin dan juga bising aorta. Baik, sudah 5 detik pertama, lalu 5 detik kedua. Oke, sudah, lalu 5 detik ketiga. Oke, sudah. Baik, Ibu, saya akan melakukan interpretasi dari hasil auskultasi pada kehamilan kurang dari 20 minggu. Untuk 5 detik pertama itu didapatkan hasil 11, lalu 5 detik kedua itu didapatkan hasil 12, dan 5 detik ketiga itu didapatkan hasil 11. Jika dijumlahkan 11 tambah 12 tambah 11 yaitu 34, lalu 34 dikali 4 yaitu 136 kali per menit. Jadi itu masih dalam batas normal ya, Ibu. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan yang usianya lebih dari 20 minggu. Pertama, saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu dan mengukur tinggi fundus uteri ibu. Permisi ya, Ibu. Baik, didapatkan ukuran 26 cm. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi di dinding abdomen terlebih dahulu. Tidak terlihat ada bekas jaringan parut dan juga tidak dapat hiperpigmentasi. Kalau di areola ibu juga tidak terdapat hiperpigmentasi dan juga di area linea nigra ibu juga terlihat normal. Baik, pemeriksaan inspeksinya sudah selesai. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Yang pertama itu adalah level 1. Saya akan berdiri menghadap ke kepala ibu, lalu untuk menilai bagian janin yang terdapat pada fundus uteri ibu. Permisi ya, Ibu. Oke, didapatkan laser yang bulat dan lunak, itu artinya bagian bokong janin yang berada pada bagian fundus uteri ibu. Baik, Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan level 2. Saya masih berdiri menghadap ke kepala Ibu. Selanjutnya saya akan memeriksa untuk menentukan bagian punggung janin di bagian lateral abdomen Ibu. Oke, saya merasa bagian punggung janin berada di sebelah kiri. Baik, Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan level 3 untuk mengetahui bagian janin yang terdapat di bagian bawah. Permisi ya, Ibu. Saya akan menggoyang-goyangkannya. Oke, didapatkan ini adalah kepala yang belum melewati pintu atas panggul dan masih sebatas dari spina ischiadica. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan level 4 untuk menentukan bagian kepala janin apakah sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Lalu saya akan menaruh jari-jari tangan saya di sini. Jika jari-jari tangan saya sudah dapat bertemu, artinya posisi ini dinamakan konvergen dan kepala bayi belum memasuki pintu atas panggul, yaitu masih berada di spina ischiadica. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi untuk kehamilan dengan usia di atas 20 minggu. Saya akan melakukan auskultasi pada area punggung janin, yaitu di sisi lateral sebelah kiri abdomen ibu. Permisi ya, Ibu. Baik, 5 detik pertama sudah, lalu 5 detik kedua sudah, lalu 5 detik ketiga. Baik, untuk interpretasi hasil auskultasinya, 5 detik pertama itu 11, lalu 5 detik kedua 12, dan 5 detik ketiga 11. Jika dijumlahkan hasilnya 34, lalu 34 dikali 4 yaitu 136 kali per menit. Itu dalam batas normal ya, Ibu.
Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan tafsiran berat janin menggunakan cara pertama, yaitu dari Johnson Taussach dengan cara tinggi fundus uteri dikurangi angka 11 atau 12. Angka 11 jika kepala janin belum melewati pintu atas panggul, jika angka 12 jika kepala bayi sudah melewati pintu atas panggul, lalu dikali 155. Nah, tadi didapatkan hasil tinggi fundus uteri ibu itu 26 cm dan kepala janin belum melewati pintu atas panggul. Berarti 26 dikurangi 11 dikali 155, didapatkan hasil 2325 gram. Itu dalam batas normal ya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan menentukan tafsiran berat janin menggunakan cara yang kedua, yaitu Risamto dengan cara 125 dikali tinggi fundus uteri dikurangi 880. Didapatkan hasil tinggi fundus uteri tadi 26 cm, berarti 125 dikali 26 cm lalu dikurangi 880, yaitu 2370 gram. Itu dalam batas normal ya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan penilaian status obstetri menggunakan metode GPA. Dari hasil anamnesis tadi, Ibu baru hamil pertama kali, berarti G-nya itu 1. Kalau untuk P itu melahirkan dengan usia kehamilan lebih dari 20 minggu dengan tafsiran berat janin lebih dari 500 gram. Dan Ibu belum pernah sebelumnya, berarti P itu 0. Lalu untuk A-nya itu atau abortus dengan melahirkan di usia kehamilan kurang dari sama dengan 20 minggu dengan tafsiran berat janin kurang dari sama dengan 500 gram. Sebelumnya Ibu juga belum pernah, berarti untuk A-nya 0. Berarti kesimpulannya G1, P0, dan A0. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan penilaian status obstetri dengan metode GP0000. Jadi berdasarkan hasil anamnesis tadi, Ibu baru hamil yang pertama kali, berarti G-nya 1. Lalu untuk 0 yang pertama itu usia kehamilan Ibu di atas 37 minggu atau melahirkan dengan usia kehamilan di atas 37 minggu, itu juga masih 0. Lalu 0 yang kedua untuk usia melahirkan dengan usia kehamilan lebih dari 24 minggu dan kurang dari 37 minggu. Lalu untuk 0 yang ketiga itu jumlah abortus dan 0 yang keempat itu jumlah anak hidup. Jadi kesimpulannya adalah G1 P0000. Baik Ibu, pemeriksaan antenatal care sudah selesai. Selanjutnya Ibu boleh merapikan pakaian Ibu lalu menuju ke meja pemeriksaan. Baik Ibu, pemeriksaan antenatal care sudah selesai. Jadi kesimpulannya untuk usia kehamilan Ibu itu 3 bulan atau 12 minggu. Lalu untuk letak dan posisi janin Ibu normal. Lalu untuk kondisi Ibu dan janin itu sehat, tidak terdapat temuan klinis pada Ibu maupun janin Ibu. Lalu untuk rencana selanjutnya itu pada trimester pertama sebanyak 2 kali, trimester kedua sebanyak 1 kali, dan trimester ketiga sebanyak 3 kali. Lalu untuk selanjutnya saya ini sudah catat pada buku kontrol Ibu. Nanti kalau misalnya ada keluhan tambahan, Ibu bisa datang ke saya. Tidak harus sesuai dengan jadwal yang saya berikan tadi ya Ibu. Apakah ada Ibu tanyakan tambahan? Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Semoga Ibu sehat selalu.